Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marida dari Pendidikan Biologi semester 3. Di sini ingin menjelaskan materi yang sudah saya rangkum tentang ornitologi, yaitu tentang burung-burung yang ada di sekitar rumah kita. Ciri-ciri yang terdapat pada aves atau burung. Yang pertama, bulu. Bulu yang terdapat pada burung terbuat dari zat keratin. Zat keratin adalah zat yang biasa kita temukan di zat pembentuk rambut dan kuku pada jenis spesies lain. Fungsi bulu pada burung adalah untuk menutupi tubuh dari panas dan dingin. Burung juga menggunakan bulunya untuk membantu dirinya terbang. 2. Ada paruh. Paruh digunakan untuk mendapatkan makanan yang ia makan. Paruh burung terbuat juga dari zat keratin yang kuat sehingga paruh burung tidak memerlukan gigi untuk makan. 3. Ada sayap. Sayap dilindungi oleh bulu. Bulu tersebut berfungsi sebagai alat bantu burung untuk terbang. 4. Ada telur. Telur pada burung terbuat dari cangkang yang memiliki zat kapur, sehingga telur tersebut aman dari serangan hewan lain. 5. Ada mata. Memiliki mata yang berkembang baik dengan kelopak mata, membrana nictitans, dan kelenjar air mata. Umumnya, mata aves terdapat di bagian sisi kepala. 6. Ada tungkai berpasangan atau sepasang kaki. Tungkai berpasangan digunakan untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar-cakar rumah, memegang makanan, atau untuk menangkap dan mencengkram mangsa. Jumlah jari kaki ada 2, 3, dan 4. Kulit kaki bagian bawah dan jari-jarinya tersusun dari zat tanduk yang keras. 7. Ada tulang. Kebanyakan tulang yang dimiliki burung tidak sekuat hewan lainnya. Itu karena sebagian besar waktu burung adalah di udara sehingga burung tidak perlu memiliki tulang yang kuat. Tulang burung termasuk kecil dan ringkih. 8. Ada kelenjar minyak pada ekor. Kelenjar minyak pada burung berfungsi sebagai melindungi bulu burung dari air. Kelenjar minyak yang menghasilkan minyak disebut sebum. Selain melindungi bulu burung dari air, kelenjar minyak pada ekor juga bisa untuk bersolek sehingga menarik perhatian sang betina. 9. Ada endotermik. Endotermik adalah suatu kejadian di mana burung bereaksi menyerap energi dari lingkungan. Ketika reaksi burung itu terjadi, biasanya yang dihasilkan dari endotermik adalah suhu dingin. Kemampuan navigasi. Navigasi berguna untuk menentukan arah. Daun telinga. Burung merupakan salah satu spesies yang tidak memiliki telinga di luar untuk mendengar. Dikarenakan daun telinga dari burung tidak berkembang dengan baik, burung mendengar melalui frekuensi suara yang ditangkap oleh kepala. 12. Bernapas dengan paru-paru. Paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan, ditambah pundi-pundi udara berupa kantong selaput yang ringan, yaitu sepasang di leher, sebuah di antara tulang selangka yang bercabang-cabang membentuk kantong udara pada lengan atas, sepasang di dada depan, sepasang di dada belakang, dan sepasang di perut. Cadangan udara di dalam pundi-pundi udara berguna untuk bernapas pada saat terbang. 13. Memiliki peredaran darah ganda, artinya dalam satu kali peredaran darah ke seluruh tubuh, darah melewati jantung 2 kali. 14. Sistem saraf. Burung memiliki sistem saraf yang baik. Sistem saraf pada burung memiliki 12 pasang saraf kranial dan memiliki otak kecil yang besar. Peredaran darah dari burung pun ditunjang dengan 4 bilik jantung yang dia miliki. Dengan keistimewaan itu, kesehatan dari burung bisa terjaga dari suhu yang ekstrim. Mengapa burung perlu migrasi? Yang pertama, ada pergantian musim. Dalam setahun kita akan mengalami musim hujan dan musim kemarau. Bahkan beberapa daerah di bumi ada yang mengalami 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Di daerah tempat musim, sumber makanan akan berkurang saat musim gugur dan dingin tiba. Saat sumber makanan berkurang, para burung yang hidup di daerah itu pun harus bermigrasi ke tempat lain. Jika tidak, mereka bisa kelaparan dan mati secara perlahan. Nah, itulah yang membuat burung-burung melakukan migrasi. Kedua, utara dan selatan. Para burung biasanya melakukan migrasi dari utara ke selatan dan sebaliknya. Contohnya burung jenjang, dia melakukan migrasi dari Siberia ke India. Lalu burung daerah laut Arktik, dia melakukan migrasi dari daerah kutub utara ke kutub selatan.
Dan berkembang biak. Beberapa kelompok burung biasanya berkembang biak di tempat migrasi. Jadi saat pulang mereka sudah memiliki anak, tapi ada juga kelompok burung yang hanya mencari makan dan menghindari dingin. Burung dalam kelompok ini biasanya berkembang biak di tempat asalnya. Beberapa jenis burung biasanya bermigrasi ke Pulau Dua, Banten. Saat melakukan migrasi dari Siberia ke India, burung jenjang harus menyeberangi Himalaya, pegunungan tertinggi di dunia, padahal udara di atas Himalaya sangat sedikit. Daerah Laut Arktik melakukan migrasi dari kutub utara ke kutub selatan. Jika dihitung jarak migrasi yang dilakukan daerah Laut Arktik mencapai 38.623 km. Burung-burung yang ada di sekitar kita. Burung merpati merupakan makhluk hidup dari kingdom Animalia atau hewan dengan filum chordata atau hewan bertulang belakang yang masuk kategori Aves, burung dengan ordo atau jenis burung Columbiiformes dan famili Columbidae dan genus Columbia serta dari spesies Columbalivia. Itu ada burung gereja, merupakan makhluk hidup dari kingdom Animalia, hewan dengan filum chordata, hewan bertulang belakang yang masuk kategori Aves, burung dengan ordo Passeriformes dan famili Passeridae dan genus Passer serta dari spesies Passer domesticus. Ini ada burung merak, merupakan makhluk hidup dari kingdom Animalia, hewan dan filum chordata, hewan bertulang belakang yang masuk kategori Aves, burung dengan ordo Galliformes dan famili Phasianidae dan genus Pavo Apropavo serta dari spesies Pavotristatus dan Pavomuticus. Ada juga Pavo chongensis. Jadi itu dia penjelasan dari saya. Kiranya dapat burung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.